أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian masih dalam bab tentang akhir zaman. Sebelum kita bahas tentang kiamat besar yakni suasana kondisi ketika berlakunya kiamat, apa yang akan terjadi pada langit dan bumi, masih belum kita bahaskan. Masih kita bahaskan tentang kiamat sugro yakni proses kematian, proses apa? Kematian, yang mana kita dah bahaskan sampai kemarin bagaimana roh itu keluar dari jasad, kemudian sampai ke peringkat kebumikan jenazah. Nah, kita sampai berhenti di situ, betul? Dan seperti yang saya katakan tadi, ketika mana mayat masuk ke dalam liang lahat, baru dimasukkan sahaja, akan terjadi satu lagi yang disebut sebagai himpitan kubur. Himpitan kubur, yakni kubur itu akan sempit itu bukan dalam nyata, tapi di alam kubur. Dia akan disempit sekali, akan terjadi kepada semua orang beriman, kan? Kalau kita bahas orang kafir itu sebagai azab yang akan berterusan sampai kiamat. Kubur mereka sempit, didatangi oleh makhluk-makhluk yang berbisa, dihukum siang malam, itu akan terjadi terus menerus untuk orang kafir. Sementara untuk orang mukmin, orang beriman, orang muslim, mereka akan terjadi himpitan kubur hanya sekali ketika dimasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Dan tidak ada yang boleh terlepas, kata Nabi SAW. Kalau ada yang boleh terlepas, Sa'ad bin Mu'az, kata Nabi SAW. Kalau ada yang boleh terlepas, Fatimah binti Azad, kata Nabi SAW. Kalau ada yang boleh terlepas, kata Nabi, Fatimah binti Muhammad. Nabi sebutkan semua nama, tapi ternyata mereka semua tidak terlepas daripada himpitan kubur. Nah, maksudnya apa? Kenapa terjadinya himpitan kubur? Sebab masalah kesalahan yang kita kata remeh, yang mana kita lalaikan. Seperti mana yang pertama, tidak istibra. Apa itu istibra? Tidak bersihkan diri ketika secara bahasa sini tuntas. Nah, ketika kita buang air kecil, yang pertama, kata Nabi, ramai yang disiksa dalam kubur kerana tidak bersuci dengan sebersihnya ketika kencing. Yang pertama. Yang kedua, orang yang kurang mengucapkan kalimat alhamdulillah, dalam hidupnya kurang bersyukur kepada Allah. Terus orang-orang yang adu domba, orang-orang yang sering melambatkan, menunda-nunda waktu solat. Dia solat tapi dia menunda dengan sengaja, menunda waktu solat. Orang-orang ini dia anggap dosanya itu kecil, tapi ketika masuk ke liang lahat, dia akan dihimpit dalam kubur. Baik, lanjutkan. Lanjut.
Lanjut, baik. Setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka jenazah kita akan ditutupi dengan tanah, maka akan tertutup. Dan ketika tanah itu dah sampai ke ke paras lutut, nah ketika orang dah nimbun kan ke paras lutut, nah waktu itu sudah berdiri dua makhluk yang sedang menunggu untuk mempertanyakan soalan, yakni malaikat yang bertanya dalam kubur, yakni malaikat. Nah, kalimat tu hati-hati sebut, bukan mungkar. Kalau mungkar lain, munkar dan nakir, yakni dua malaikat yang menyoal kita di dalam kubur. Mereka sudah standby, dan bagaimana rupa mereka, maka Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, yakni rupa mereka itu warna hitam ke biru-biruan. Warna apa? Warna hitam ke biru-biruan. Maka kalau saya sebutkan di sini tentang rupa bentuk mereka dalam hadis-hadis yang lain, ataupun walaupun hadisnya hadis yang dhaif, tapi ulama mengumpulkan bagaimana rupa malaikat apa? Mungkar dan nakir ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa mereka itu matanya seperti cairan tembaga. Tahu cairan tembaga? Tembaga yang kita bakar, yang cair, mata itu maksudnya bersinar. Sinarnya itu seperti cairan apa? Tembaga, kan? Cairan yang tembaga. Terus kata Nabi SAW, disebutkan di sini sifat mereka. Ini saya ambil daripada kitab Imam Ibn Hajar Asqalani, menyebutkan tentang dalam kitab riwayat At-Tabrani, disebutkan di sini mata mereka seperti cairan tembaga, taring mereka seperti duri. Jadi ada taring. Malaikat ni ada taring dan ataupun tanduk lembu yang tajam. Maksudnya seperti duri ataupun tanduk lembu apa? Tanduk sapi. Tanduk sapi yang tajam. Sedangkan suara mereka seperti guruh. Suara mereka seperti guruh. Tahu guruh? Bunyi petir tu. Seperti itu kalau mereka bersuara akan bergegar. Kan? Bergegar gitu. Terus disebutkan di sini mereka menggali dengan menggunakan taring. Maksudnya keduanya menggali dengan taring. Dari tanah tu boleh digali dengan taring mereka. Taring yang panjang sampai ke bawah. Sampai ke bawah, rambut mereka naik ke atas. Rambut mereka naik ke atas. Terus mereka memijak pada bulu kedua-duanya. Maksudnya mereka memijak atas bulu tanah ni. Maksudnya ni baru sedikit. Wallahu alam bagaimana rupanya, anda boleh saksikan sendiri ketika di dalam kubur. Faham tak? Jadi jangan banyak nanya, nanti anda sendiri saksikan bagaimana rupa mereka di dalam kubur nanti. Faham tak? Jelas apa jelas? Dan di tangan mereka akan bawa tukul. Apa tukul? Yes, palu. Dan palu. Dan kata Nabi dalam hadis ini disebutkan bahawa hadis riwayat Umar bin Khattab, kan? Apabila didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, mereka menggali tanah dengan taring-taringnya, berpijak atas rambutnya. Mata mereka seperti kilat yang menyambar. Suara mereka seperti petir yang menggelegar. Keduanya membawa palu yang jika seluruh penduduk Mina berkumpul tidak mampu mengangkatnya. Allah Rabbi. Ini riwayat yang lain. Jadi bawa tukul, dan riwayat yang lebih dahsyat lagi apa dia? Riwayat yang lain, tukul yang ada pada Mungkar dan Nakir ini kalau dikumpulkan seluruh jin dan manusia untuk menggerakkan tukul itu, dia tidak akan berganjak walaupun 1 inci, walaupun berkumpul seluruh manusia dan jin untuk mengangkatnya. Jadi betapa besar, maksudnya betapa berat tukul tu. Ataupun yang adik-adik zaman now, tukul Thor. Boleh angkat tukul Thor kan? Nah, yang dalam Avengers tu, yang tukul tu baru tukul kecil. Itu lebih dahsyat, maksudnya tukul yang ada pada Mungkar dan Nakir, Mungkar Nakir kan? Betul? Mungkar dan Nakir
lebih besar daripada yang itu. Nah, lebih dahsyat. Untuk apa? Untuk apa tukul tu? Sebentar lagi antum tahu kenapa tadi ni. Baik. Selanjutkan, maka hadis yang panjang maka disebutkan bahawa mereka sudah standby menunggu sampai tertutup liang lahat itu. Malaikat Munkar dan Nakir tidak akan mulakan proses pertanyaan sampai, Nabi sebut hadis sahih, sampai laki-laki yang terakhir yang menunggu pulang. Boleh faham? Kan ahli keluarga biasanya yang terakhir pergi daripada tanah perkuburan itu siapa? Pasti keluarganya, betul. Nah, mungkin teman-temannya, kenalannya semua sudah pulang. Yang terakhir itu pasti keluarga. Dan Nabi menyebutkan roh ini mendengar hentakan telapak kaki sendal orang yang terakhir keluar dari tanah perkuburan. Dia akan dengar. Maksudnya di sini apa? Roh ini ketika masuk ke alam barzah, alam yang lain, maksudnya segala yang dia tidak sama dengan penglihatan dia, pendengaran dia di dalam dunia. Yang mana terbatas, di alam barzah ataupun alam dunia? Untuk roh. Yang mana bagi dia terbatas untuk melihat sesuatu, mendengar sesuatu? Di mana? Alam barzah. Alam dunia kita terbatas sebab jasad kita ini tak akan mendengar sesuatu yang, contoh nih, nak dengar orang di kompleks sebelah, boleh kita dengar? Tidak bisa. Tapi di alam barzah orang tu boleh dengar telapak kaki walaupun dah tertutup dengan tanah, maksudnya boleh masih mendengar dan terus melihat. Kan nanti kita lihat bagaimana mereka boleh melihat bagaimana rupa syurga neraka yang akan ditunjukkan. Fahim dom? Maksudnya tidak terbatas roh itu di dalam alam barzah. Penglihatan mereka lain, pendengaran mereka lain. Fahim dom? Maka di sini timbul pertanyaan, kalau kita ucap salam kepada ahlul kubur, mereka jawab, mereka dengar apa tidak? Yakin? Mereka dengar apa tidak? Mereka jawab apa tidak? Maka dua pendapat. Kalau yang salaf, kalau yang berpegangan manhaj salaf, mereka kata tak dengar. Sebab alam barzah itu tertutup. Tapi kembali lagi, kalau kita yang lain, pendapat yang kedua mengatakan dengar. Malah Allah kembalikan roh untuk mereka menjawab salam itu. Maksudnya Allah kembalikan roh itu ke jasad supaya mereka boleh jawab. Cuma jawapan mereka salam itu tidak didengar oleh yang mengucapkan. Kalau dengar, larilah antum. Faham dong? Jadi siapa yang berziarah ke kubur, kan, ketika kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlul dar, kan, ataupun ya ahli diyar, kan, wahai ahlul kubur, kita sebutkan begitu, mereka pasti mendengar dan mereka menjawab, cuma tidak didengar oleh yang mengucapkan salam. Fahim dom? Jelas apa jelas? Maka pernah, kan, ketika mana Abu Jahal mati, dibuang dalam sumur, maka Nabi setelah 3 hari, Nabi langsung pergi ke sumur yang di tempat di mana Abu Jahal dibuang jenazahnya, kan? Maka langsung Nabi meninggikan suara, mengata, Abu Jahal, apakah kau yakin apa yang aku dah sampaikan sekarang? Apakah segala yang aku sampaikan itu benar apa tidak kau saksikan dalam kubur sekarang? Maka waktu itu Umar ada sebelah, ya Rasulullah, macam mana orang yang 3 hari dah meninggal boleh dengar kalimatmu ya Rasulullah? Mesti dia dalam kubur, pasti dia takkan dengar. Mayatnya pun jenazahnya pun dah lupus, dah mula hancur. Mana dia boleh dengar suaramu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, di alam barzah dia pasti dengar. Cuma dia tak dapat, kita tak dapat
dengar jawapannya. Dia pasti mendengar kalimat kita. Maka ini dalil yang digunakan oleh pendapat nomor 2 mengatakan bahawa ketika kita mengucapkan salam di kuburan pasti dijawab. Jelas? Jelas? Okey, lanjut. Maka terus ketika mana dah tertutup, maka orang yang terakhir pergi daripada tanah perkuburan itu, pemakaman itu, maka datanglah mungkar dan nakir. Anda akan lihat dalam rupa bentuk yang mengerikan. Baik itu orang mukmin, orang munafik, orang kafir, rupanya sama. Faham tak? Berbeza dengan kita malaikat maut. Faham tak? Malakul maut untuk orang mukmin datang dalam rupa bentuk yang baik, cantik, wangi dan sebagainya. Tapi kalau itu roh yang jelek akan datang dalam rupa bentuk yang jelek. Tapi mungkar nakir, orang baik ke tak baik ke, rupa mereka samar, sangat-sangat menakutkan. Apa yang mereka akan buat? Mereka datang, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Barra' bin Azib ini yang kita bahaskan kemarin tu, maka roh akan dikembalikan ke jasad. Maka langsung jasad itu akan diangkat. Maksudnya antum diangkat, diletakkan di dinding kubur. Akan didudukkan oleh malaikat mungkar dan nakir. Maka mayat ini akan terduduk, disandarkan di dinding kubur, dan akan mulalah proses pertanyaan yang disebut sebagai apa? Fitnah kubur. Jelas? Jadi fitnah kubur lain, azab kubur lah. Azab siksaan. Azab itu siksaan. Nanti kita lihat apa azab-azabnya. Tapi kalau fitnah, maka kata Imam Ibnu Katsir itu merujuk kepada pertanyaan mungkar nakir. Itulah fitnahnya. Anda mesti menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Apa soalan mereka? Apa soalan mereka? Udah hafal soalannya? Sudah tahu jawabannya? Soalannya apa? Jawabannya apa? Sudah? Bisa jawab nanti? Baik, pertanyaan itu adalah, karena Nabi sebutkan di sini, apa dia? Mereka akan menanyakan, man rabbuk, man dinuk, kan? Man nabiyuk, man kiblatuk, man ikhwanuk. Maksudnya banyak pertanyaan, banyak. Adakah semua orang akan ditanya 6 soalan, 7 soalan lah? Faham tu? Bergantung pada ya, mungkar dan nakir. Kadang-kadang ada orang ditanya man rabbuk, terus dia pun jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, dengan penuh yakin dia jawab. Ditanya lagi man rabbuk, ya, maka dia jawab lebih yakin Allahu Rabbi, maka langsung selesai pertanyaan. Akan dapat balasannya langsung. Balasannya apa? Nikmat kubur ataupun azab kubur. Ketika dah selesai, malaikat dah cukup nanya. Kadang orang tu nanya ditanya sekali. Ada orang lain ditanyakan dua soalan. Man rabbuk, man dinuk, ya. Ada yang ditanya 3 soalan, bergantung pada masing-masing. Faham tak? Ni ada kisah yang wallahu alam, saya pun cari sumbernya tidak ada sebenarnya. Tapi kisah ni banyak diriwayatkan oleh banyak-banyak ustaz, banyak-banyak tentang kisah Sayyidina Umar yang dalam kubur. Jadi cerita ni wallahu alam, saya cari sumbernya belum jumpa, sahih belum ada. Sumber sahih cerita ni wallahu alam, yang mana Sayyidina Ali ketika wafatnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ingin tahu Umar ni orangnya apa? Garang, kan? Sering marah-marah orang. Bagaimana dia dalam kubur nanti ketika dia ditanya oleh mungkar nakir? Aku nak tahu, kan? Kata Sayyidina Ali yang masih hidup ni. Langsung Sayyidina Ali doa kepada Allah, ya Allah, bukakan khasyaf, bukakan aku mata supaya aku melihat perkara yang gaib. Aku ingin melihat bagaimana Umar ketika ditanya oleh mungkar
mungkar nakir. Selama ini kan kami takut dengan Umar. Takut dengan Umar. Umar suka bentak kan? Bentak-bentak kami kan? Ya, kami ingin tahu bagaimana nasib dia ketika dibentak oleh mungkar dan nakir. Maka Sayyidina Ali pun dibukakan kasyaf, sebutlah riwayat itu. Maka ketika melihat Umar disoal oleh mungkar dan nakir, kan? Bila Umar bangun sahaja, didudukkan, langsung Umar kata, "Kalian ni siapa? Kalian ni siapa?" Langsung terkejut. Siapa? Mungkar dan nakir. Ni kita nanya ke dia nanya ni? Ya. Terus, "Man rabbuk?" kata mungkar dan nakir. "Man rabbuk? Siapa Tuhanmu?" Langsung Sayyidina Umar langsung jawab, "Allahu Rabbi." Ada pertanyaan lain, dah Allahu Rabbi. Apa yang kau nak tahu kan? Memang Allah Tuhanku. Allah Tuhanku, kan? Apa lagi pertanyaan lain? Langsung Umar kata begitu. Terkejut mungkar dan nakir. Ni kita yang nanya ke dia yang nanya kita ni? Kita yang disoal ke dia yang nyoal kita ni? Kan? Atau kita yang menyoal dia? Maka bingung. Mereka tanya, "Ya Allah, ni boleh ke proses begini ni?" Dia pula nanya kami, kan? Maka kata Allah, "Inilah salah satu kekasihku, kekasihku." Kata Umar Allah, ana kekasih, ana sahabat kepada kekasih Allah. Tak payah kalian nanya banyak ni kan? Aku ni teman kepada kekasih Allah. Maka langsung selesai dah. Maksudnya yang dibentak itu mungkar dan nakir, bukan mungkar nakir bentak Umar. Nah, antum berani? Antum nanti boleh bentak mungkar nakir? Tak semua orang yang boleh. Wallahu alam. Riwayat itu wallahu alam. Saya pun tidak tahu dari mana asalnya. Sebagai informasi tambahan sahaja. Yang pastinya semua orang tidak terlepas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Adakah orang kafir pun akan ditanya begitu? Pertanyaannya. Orang kafir kan tadi kan ini kan pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu? Kan? Ini ditanya pada orang apakah orang kafir pun ditanya? Orang gila? Anak kecil? Nah, ada dua pendapat. Ada satu pendapat kata yang bukan mukallaf, maksudnya yang tidak dibebani dengan syariat, anak kecil, orang gila, yang tak waras tidak akan ditanya. Satu pendapat. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama mengatakan tetap ditanya kecuali para nabi dan rasul. Yang lain semua akan ditanya. Walaupun anak kecil, ya anak kecil. Apa dalilnya Ustaz? Ketika Nabi menguburkan mayit seorang anak kecil, apa kata Nabi? "Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada ini daripada fitnah kubur dan juga azab kubur." Maksudnya apa? Anak kecil itu pun akan ditanya. Orang kafir ditanya, pasti ditanya. Boleh jawab? Tak ada jawaban. Maksudnya siksaan sampai kiamat berterus menerus. Baik, sekarang pertanyaannya, berapa lama pertanyaan ni? Berapa lama proses pertanyaan ni? Sekali sahaja, berhari-hari sampai kiamat pertanyaannya? Baik, untuk orang, maka ini pun ulama berselisih pendapat. Kalau mengikut kitab daripada Imam Suyuti saya baca ini, kata Imam Suyuti, untuk orang mukmin pertanyaannya selama 7 hari. Sejak meninggal, malaikat mungkar nakir akan tanya selama 7 hari waktu dunia. Waktu dunia 7 hari. Selama itu akan ditanyakan oleh mungkar nakir. Kalau dia jawab semuanya, maka selesai itu baru akan nikmat atau azab kubur. Baik. Kalau untuk orang munafik kata Imam Suyuti selama 40 hari. Panjang. 40 hari, kan? Terus kalau untuk orang kafir, tak adalah sampai kiamat soalannya berulang. Man rabbuk? Dia pun bingung, siapa Tuhan? Sebutlah Tuhan-Tuhan dia semua, kan? Disebutlah nama Tuhan dia semua. Apa yang akan jadi? Langsung yang tukul tadi tu. Kata Nabi SAW, tukul tu akan langsung
dilepaskan ke muka. Muka tu akan hancur berkecai, kemudian kembali lagi. Boleh faham? Hancur, dia akan rasa sakit yang teramat, terus kembali masa rupa tu kembali semula. Tanya lagi, man rabbuk? Masih tak jawab. Kali kedua, sampailah kiamat. Berterusan pertanyaannya, tak selesai. Soalan satu, tak akan pergi ke soalan nombor dua. Fahim tak? Man rabbuk lah sampai, ada orang tu sampai kiamat, soalan yang sama. Sampai dia boleh jawab. Boleh jawab apa tidak? Tak akan bisa. Maka untuk orang munafik, kata Nabi, orang munafik, orang yang pendosa, dia akan kata, man rabbuk? Dia akan bingung. Kan? Apa ya? Lupa saya nama. Ya, ni dah maksudnya apa? Walaupun anda menghafal sekarang jawapannya, anda tidak akan dapat jawab melainkan amalan. Surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Apa kata Allah? Bacakan bang. Surah Ibrahim ayat 27. Surah yang ke Ibrahim ke-14 ya? Surah Ibrahim surah ke-14, betul. Surah ke-14 ayat 27. Yusabbit. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Apa maknanya? Kata Imam Ibnu Katsir, Allah teguhkan dia di dunia dengan iman. Maksudnya terjaga daripada melakukan dosa larangan Allah. Di dunia dia menjaganya. Terus di akhirat pun, maksudnya dalam kubur, ketika ditanya oleh mungkar dan nakir, dia jawab dengan yakin. Tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi Allah teguhkan dia di dunia dan di akhirat. Dia tak akan ragu-ragu dengan jawapannya. Bila disebut siapa Tuhanmu, pasti Allah. Terus siapa laki ni? Hazar Rizal, siapa laki ni? Maka Allahu alam, ada ulama yang kata wajah Nabi akan ditunjukkan. Wajah Rasulullah akan ditunjukkan. Malaikat mungkar nakir akan tunjukkan. Siapa laki ni? Kenal. Maka kalau andai memang yakin dengan Nabi SAW, ikuti sunnah baginda, hidupkan sunnah baginda kan, ikut akhlaknya, pasti antum kenal walaupun tidak pernah jumpa. Faham tak? Itu Nabi kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ditunjuk pada orang kafir, kenal apa tidak? Cristiano Ronaldo, katanya. Atau siapa Messi, kan? Tak akan mampu kecuali orang-orang yang betul-betul Allah teguhkan imannya di dunia dan di akhirat. Fahim dong? Baik, ketika dia jawab pertanyaannya dengan benar, apa yang akan terjadi? Langsung Allah akan datang suara, akan datang seruan dari langit, hamba-Ku berkata benar dan jadikan kuburnya seperti taman surga. Langsung kubur itu akan berubah menjadi lapang. Kubur itu jadi lapang, seluas mata memandang, lebar, luas. Terus akan tumbuh-tumbuhan, kan? Akan dipayungi dengan mahkota yang kubah-kubah yang cantik. Maka kita akan tanya dengan malaikat nih, belum selesai nih, nanti kan? Nah, akan dihias dengan cantik. Terus langsung malaikat mungkar nakir akan kata, nah, inilah tempatmu, akan ditunjukkan neraka Jahannam. Seorang beriman takut, ya Allah, ya, inilah tempatmu kalau kau tidak beriman, tapi kau telah
beriman, kau telah lakukan soleh, maka Allah gantikan yang ini kepada ditunjukkan syurga, tempatnya di dalam syurga. Dan itu pemandangan sampai hari bangkitkan. Setiap hari dia akan melihat syurga. Oh, ini tempatku nanti cantik, akan dia live. Atau nak kata live streaming, apalah live broadcast, kan? Akan ditunjukkan langsung bagaimana tempat anda di syurga. Maka langsung dia akan berdoa, ya Allah, percepatkan kiamat. Sebab dia tak sabar. Terus sambungannya, bila mana dah selesai dah, langsung dirubah kuburnya itu, maka dia pun duduk. Ketika setengah sandar ni akan terlorot kain kafannya akan turun, kata Nabi SAW, turun, terus dia akan sedar, aku dah mati rupanya sebenarnya. Dah, bagaimana keluarga aku ya? Bagaimana rupa keluarga aku? Bagaimana harta aku? Kata orang beriman ni, bagaimana dengan orang yang aku tinggalkan? Ya malaikat. Maka langsung malaikat kata, nah tengok luar sana, tengok matahari terbenam. Maka dia pun melihat pemandangan matahari itu sedang terbenam. Langsung orang beriman ni akan berkata apa? Ya malaikat, aku belum solat asar. Aku belum solat asar. Maksudnya selama hidupnya tak pernah tinggalkan solat. Pas melihat matahari terbenam, dia tahu dia belum solat. Apa kata malaikat? Langsung ucapkan, wahai fulan, tidak ada lagi solat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi semua amalan. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin di malam pertama, dan tunggulah balasan dari Allah untuk amalan yang engkau kerjakan. Faham tu? Ni untuk roh yang beriman. Nah, waktu dia tengah baring, yalah tak ada kerja, bukan kita akan tidur berzikir, tak ada, semua kita akan berehat. Ni waktunya antum nak tidur, sebab dah lama antum selama di dunia banyak beramal, faham tak? Maka sekarang waktunya untuk istirahat sebelum menunggu balasan dari Allah. Nah, ketika kita tidur, setengah tidur tu datang roh-roh yang lain yang sudah menjadi roh-roh yang sudah meninggal lebih dahulu dari kita. Boleh faham maksudnya? Maksudnya kita kan baru nih, roh baru yang masuk. Maksudnya sebelum ni dah ramai dah check in dah. Dah ramai dah check in. Maka roh-roh ni akan datang. Ni ada kawan baru masuk kita ni. Ayo ngobrol. Maka ada kata kawan, ada roh yang lain, jangan, kesian dia pun baru rasa mati, mesti penat tu, biarkan dia lah. Langsung kita pun dengar suara itu, langsung kita pun bangun. Oh, ni baru antum nampak muka-muka ni semua. Langsung roh-roh tadi yang berkumpul akan nanyakan tentang orang yang masih hidup. Jadi mereka akan nanya, bagaimana siang kau kenal isteri aku? Bagaimana anak-anak aku? Kalau itu temannya, langsung akan tanya. Roh yang dah meninggal lama akan tanya kepada roh yang baru masuk ni. Nah, langsung roh yang baru masuk berkata, ni ada kawan aku mati sebulan yang lalu. Mana dia? Tak aku nampak di sini. Nah, maksudnya kalau dia tak ada di situ, maksudnya di mana? Maksudnya apa? Dia akan di satu lagi tempat yang kita belajar kemarin, yakni Sijjin. Amalnya disimpan di Sijjin. Yang sekarang ni roh yang boleh bertemu itu hanya di Illiyin, yakni tempat roh-roh orang yang beriman. Mereka akan saling menyapa, saling berkunjung. Ini roh tempat orang baik. Nah, antum berjumpa, cakap, sembang, kan, ngobrol, terus tidur. Begitulah rutin harian kita sampai tiba hari kiamat, sampai dibangkitkan, kan? Untuk roh orang-orang yang tak ada daftarnya di Illiyin, pasti di Sijjin. Maksudnya mereka mereka tengah menghadapi seksaan dari malaikat, akan menghadapi azab kubur. Ketika mereka gagal dijawab, mereka akan dipukul dengan tukul, dan setelah itu akan datang segala macam azab untuk mereka. Azab untuk mereka. Yang mana azab ini adalah azab-azab seksaan yang mana Nabi sampaikan kepada kita. Apa dia azabnya? Nah, bentuk-bentuk azabnya.
Masih ingat apa yang Nabi sampaikan? Nabi pernah mimpi kan? Suatu hari aku mimpi dibawa oleh 2 malaikat ke suatu alam. Dan aku melihat satu kaum yang memukul kepala mereka dengan palu. Pukul, pecah, hancur, sambung lagi, pukul, pecah, sambung lagi. Aku tanya pada malaikat, ya malaikat, siapa orang ni? Ni adalah orang yang suka meninggalkan solat, maka itulah hukumannya. Ni hukuman apa? Bukan hukuman neraka, baru hukuman azab kubur. Jangan salah faham. Terus aku melihat satu kaum, kata Nabi, yang mana dia pegangnya ada pisau, langsung dia ambil letak di mulut ni, kelar, potong sampai ke belakang, terputus bagian sini ni, terus ambil lagi ke belah sini, putuskan lagi ke belah sini. Ya malaikat, siapa orang ni? Ni orang yang suka gibah, suka berbohong sejak keluar dari rumah sampai pulang. Boleh faham? Sejak keluar rumah dia suka berbohong, sampailah dia kembali ke rumah. Apa kerjanya? Berbohong saja, maka hukumannya dipotong lidahnya. Terus melihat ada yang telanjang dibakar dalam tungku. Nah, ni semua azab kubur. Faham tak? Belum lagi azab neraka jahanam. Baru azab kubur. Allah Rabbi. Baru sedikit nih. Terus ada yang dalam lautan lautan darah, sungai darah. Dia cuba nyeberang sampai ke hilir. Langsung ada malaikat yang menunggu dengan batu besar. Batu itu dimasukkan ke mulutnya. Ya. Terus yang malaikat siapa nih? Ini orang-orang yang suka yang terlibat dengan riba. Makan riba, maka dia makan batu-batu. Ya. Allah Rabbi. Ini antara yang Nabi sampaikan. Banyak lagi sebenarnya, Pak. Banyak. Itu semua adalah azab kubur. Faham tak? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Iya, silakan, Bu. Kalau kita sering berselawat, tidak akan disiksa dalam kubur. Mungkin dia cuma sampaikan amalan, salah satu amalannya ialah banyak berselawat. Tapi kalau dia cuma rajin selawat, tak solat, kan? Faham dong? Sia-sia atau tidak? Maksudnya dia lakukan perkara yang wajib, kan? Apa yang Allah perintahkan dia lakukan semua, ditambah dengan dia memperbanyakkan salawat. Dengan itu dia terhindar daripada siksa kubur. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Tapi kalau hanya kita bersalawat sahaja, ya sambil diperbanyakkan. Bukan hanya itu, apapun amalannya. Contoh yang saya sebutkan tadi, dihamparkan permaidani syurga. Ini untuk orang-orang yang dapat nikmat syurga, maksudnya dalam kubur. Diberikan kubah. Dia tanya kepada malaikat, dari mana datang kubah ni? Cantik kubah ni. Ini kerana kau dulu suka rajin tahajud. Jadi aku hiaskan, Allah perintahkan kami untuk menghiaskan kuburmu dengan kubah. Sebab kau rajin tahajud bangun malam. Ni daun-daun ni dari mana ni? Banyak daun-daun yang segar macam tanaman, kan? Macam taman, kan? Maka inilah kau zikir-zikirmu. Kau suka berzikir, maka inilah tanaman-tanaman dari hasil zikir-zikirmu. Cantik, faham tak? Bergantung dengan amalan kita, Bu. Jelas? Okey. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yang saya tanyakan ini, Ustaz, hukuman di alam kubur itu hitungan itu bagaimana? Hitungan, maksudnya hitungan apa nih? Hukuman ada saja. Sesuai dengan dosanya masing-masing. Sesuai dengan dosa masing-masing. Hukuman dalam kubur itu bergantung dengan dosa yang bapak lakukan. Terus kalau bapak nanya dari usia berapa akan dari kecil ke dari seksa dari besar, pengiraannya dari kita akil balik.
Jadi waktu itu kita dibebani dengan disebut mukallaf, dibebani dengan syariat. Kalau kita masih kecil, anak-anak dia usia 7 tahun, 10 tahun, kalau dia solatnya itu sunnah, walaupun solat itu wajib, solat wajib dikerjakan, solat subuh. Bagi dia cuma sunnah, sebab belum lagi dibebankan dengan syariat. Bila itu mula untuk laki-laki ketika dia akil balik, untuk perempuan ketika dia mula datang haid yang pertama, sejak itu pengiraan bermula sampai bapak meninggal. Nafas terakhir itu waktunya. Selama waktu itu kalau bapak melakukan dosa, maka akan dicatat sebagai dosa. Jelas Pak? Jadi contoh anak kecil yang bunuh, ada dosa apa tidak dia? Anak kecil bunuh bapaknya, adakah dia diazab? Kenapa dia? Anak kecil, kata Nabi SAW, 3 ni buku amal diangkat, tidak dicatat oleh malaikat. Tiga orang. Yang pertama, anak kecil sampai dia akil balik, tidak dicatat dosa atau pahala. Terus yang kedua, yakni orang yang gila sampai waras. Nah, kalau dia gila bunuh, tidak disebut sebagai dosa bunuh. So dia masih, tapi jangan buat gila. Betul, orang yang nyanyuk termasuk orang yang sudah hilang kewarasannya, tidak lagi dosa pahala untuknya. Faham tuh? Udah hilang dah kewarasan akalnya, tidak lagi. Maka dia tidak terbeban dengan syariat. Yang ketiga adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau bapak tidur melakukan dosa waktu tidur, tidak disakat sebagai dosa. Jangan pura-pura tu tidur. Tidur yang benar, maksudnya kita tanpa sedar kita melakukannya, maka ia tidak dicatat pahala ataupun dosa. Ini 3 Pak, 3 golongan yang diangkat buku catatannya. Nah, sip? Oke, jelas pertanyaannya? Nah, jadi bergantung. Kalau orang tu dosanya sekian, maka sekian waktunya. Tapi untuk orang kafir pasti sampai kiamat berterusan, tidak ada waktu berhentinya. Mungkin untuk orang mukmin, wallahu alam, saya kan belum pergi sana. saya kan ngantung merujuk mengikut apa? Mengikut pada kitab yang kita baca sahaja. Untuk sesuai dengan dosa masing-masing. Ada yang dihukum setahun, ada yang dihukum 2 tahun, lepas itu stop. Nah, bergantung pada dosa yang dilakukan. Jelas? Baik, ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam, ya Bu, lanjut. Misalnya seorang ini banyak dosa, tapi dia mempunyai anak yang soleh tuh, terus setiap hari anak tuh doakan dia tuh. Nah, apakah itu anak itu bisa ya Allah doakan Pasti dilapangkan. Nah, dilapangkan maksudnya di sini, kalau dia dosanya banyak, tak semua dosanya dihilangkan, cuma kurangi sedikit. Kerana apa? Doa anak yang soleh. Tapi habis itu anak meninggal Ustaz nih. Anak yang meninggal. Terus dosa dia itu paling lagi tak di Ustaz. Dosa di mana? Dosa si ibu tadi. Oh, dah meninggal, tak ada. Tak, dikurangilah tadi, yang dikurangi saja, yang tinggal. Dah dihapuskan dosa yang satu kerana berkat doa anak yang soleh. Maka kalau anak soleh itu meninggal, tidak akan kembali dosa yang lama kita. Dah selesai. Masih terhapus dah sedikit dah. Kalau contoh dalam kubur ni bapaknya memang banyak dosa. Ditakdirkan dalam kubur diseksa selama 50 tahun. Contoh. Kerana berkat anaknya sentiasa doa, Allah kurangi jadi 40 tahun. Maka selama 40 tahun saja malaikat mengazabnya dalam kubur. Nah, 10 tahun hilang. Jadi kalau anak tu mati, tetap kisahnya 40 tahun sahaja dosanya. Nah, gitu Bu. Banyak anak jadi semua habis. Belum tentu. Belum tentu juga kan. Nah, belum jamin kalau anak ramai, kalau anak semua tu anak setan gimana? Kalau semua anak ramai itu soleh, tak apalah. Kalau anak setan jadi ini habis itu. Nah, tambah dosa. Kenapa? Gagal mendidik anak.
Nah, gagal mendidik anak. Maka sering saya sampaikan kepada ibu, pastikan bu, Anda harus berbangga dalam kubur. Bagaimana kau bangganya? Gimana bangganya? Ya. Ya, ketika kita bercerita dengan roh-roh yang lama tu, kita kata ni kain kafan ni yang dipakai oleh anakku. Anakku yang pakaikan, anakku yang solatkan, anakku yang mandikan. Dia akan berbangga, orang tua itu akan berbangga. Pastikan antum boleh membanggakan orang tua. Atau begitu mati nanti, pastikan anak itu boleh banggakan kita. Baru itu sukses yang sesungguhnya untuk orang tua. Paling tidak, Bu, contoh, walaupun dia tak pandai, kalau anak perempuan, paling tidak dia menemani orang ketika mandikan maknya. Kan? Bantu. Kan dia serahkan semua pada orang, dia diam, dia gagal lah dia. Gagal, malulah bapak. Dia paling tidak bantu sedikit, walaupun dia kan, dia tolong bantu dia, kan? Bantu tolong kafankan, dia minta diajarkan kan, gimana cara kafankan, dia pun belajar kafankan. Nah itu baru Anda bangga, anakku ni soleh. Iya bu? Hah? Ada? Apa pula ketakutan? Tak ada soal ini, soal antum memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Yang terbaik ketika dia meninggal, inilah aku buat balas jasa. Walaupun aku tak dapat balas jasa orang tua aku, inilah aku buat untuk orang tuaku supaya dia berbangga di dalam kubur. Nah, itu. Jadi kalau ada anak yang serahkan pada ustaz itu kesian orang tuanya. Siapa yang mandikan? Ustaz, Ustazah. Memang anak kau buat apa? Sibuk kerja, tak sempat datang ke pemakaman. Jangan sampai begitu. Anak aku tadi tak sempat datang lihat mayat aku. Aku dah dikuburkan jauh, anakku kerja jauh. Maksudnya dia kejar dunia. Untuk orang tuanya ditinggalkan begitu. Jangan sampai Pak. Itulah rugi-rugi kita. Serugi-ruginya. Fahim tak? Jelas? Baik. Ada atau tidak cara untuk kita berlepas daripada seksa kubur? Ada apa tidak caranya? Ada? Ini bukan seksa kubur. Fitnah kubur dan juga azab kubur. Yang pertama, pastikan Anda kalau tidak ingin ditanya oleh mungkar nakir, tak mau disiksa dalam kubur, maksudnya ditangguh. Maksudnya bukan dosanya hilang, ditangguh ke akhirat, ke neraka jahanam, baru akan diazab. Apa dia? Yang pertama, mati syahid. Apa dia? Mati syahid. Kalau antum mati syahid, paling tidak antum akan dapat 6 keutamaan. Apa dia? Diampuni dosanya dengan sebanyak darah yang tertetes, kan? Diselamatkan dari azab kubur, kan? Ini syahid yang mana? Termasuk syahid akhirat. Termasuk syahid akhirat. Ini pendapat, maksudnya syahid akhirat mati tenggelam, mati ditimpa runtuhan, mati kebakaran, mati kerana penyakit kronis. Ini semua syahid akhirat. Yang keduanya, membaca surah Al-Mulk. Yes. Baca dan kalau boleh hafal. Paling tidak baca. Kalau tak bisa hafal, paling tidak setiap malam baca. Kata Nabi, kalau orang tu baca setiap malam dan dia meninggal setelah dia baca, pasti aku jamin terhindar daripada seksa kubur dan pertanyaan mungkar dan nakir. Faham tak? Yang ketiga, mati pada hari Jumaat. Mati pada hari Jumaat. Nah, kalau antum mati daripada hari Jumaat, tidak ada pertanyaan mungkar nakir dan tak ada siksaan. Ditangguh. Stop. Kan? Tapi bukan bunuh diri. Jangan sengaja mati pada hari Jumaat, bukan. Memang mati yang datang dari Allah. Maksudnya qadarullah. Antum matinya pada hari ditetapkan hari Jumaat, maka antum terhindar daripada siksaan kubur walaupun pendosa. Di stop sampai
kiamat. Nah, di kiamat nanti baru dibalas tadi untuk dosa-dosa kita. Fahim dong? Terus menjaga perbatasan, ribat, menjaga perbatasan wilayah. Orang-orang yang menjaga, dia tak mati, dia menjaga sampai dia pun mati dalam keadaan menjaga, tengah menjaga pos wilayah-wilayah negara lah gitu kan, apa sebut, sempadan, apa, perbatasan. Kan? Dia menjaganya sampai dia meninggal, maka dia pun terhindar. Fahim dong? Fahim dong? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi Singkat, padat. Kalau masalah doa, Doa mana? kadang-kadang itu tahlil namanya, tahlil. Itu khusus anak kecil itu bagaimana yang meninggal? Khusus anak kecil. Tahlil untuk Kayak anak kecil. Sedangkan orang tua kan itu udah istilah khusus adat itu udah biasa dilakukan. Khusus anak kecil itu tanya Pak Yusuf lah. Kenapa tanya anak? Beliau lebih tahu tentang tahlilan. Sama aja Pak untuk kaum muslimin. Yang kita kan baca Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyatu minhum wa anwat. Semua itu masuk. Anak kecil, anak besar, selama dia muslim, semua masuk dalam doa itu dah. Nah, bacakan doa. Contohnya kalau orang meninggal secara khusus ya, itu ada si fulan, kan, ananda kami yang meninggal. Ya begitu saja. Tak ada khusus, sama seperti orang tua lah. Nah, tapi kalau antum tanya hukum tahlilan, serahkan pada ustaz-ustaz lain saja. Bukan saya. Sip? Okey, sudah. Ya, Bu. Yes, yasinan. Simpan-simpan, tak baca. Disedekahkan dia, Bu. Sedekahkan. Kan ibu tak baca. Daripada sia-sia di lemari, sedekahkan pada orang lain. Letak ke masjid, wakafkan ke masjid. Kalau kita ada wajib baca lah. Cukuplah apa yang kita ada, Quran itu yang kita pakai. Kalau ada terlalu banyak, disedekahkan. Kan pahalanya jariah jadinya. Pahala yang berterusan untuk kita. Nah. Jelas, Bu? Jelas? Okey. Udah? Ada pertanyaan lain? Maka udah selesai. Nah, itulah mudah-mudahan kita dibebaskan daripada azab kubur. Maka perbanyakkan doa yang kita bacakan. Allahumma inni a'udzubika min azabi qabri wa min fitnatin nar wa min fitnatin masih dajjal, fitnatin mahya wal mamat. Doa itu jangan pernah tinggal. Nah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar daripada siksa kubur dan juga pertanyaan mungkar dan nakir. Amin ya arhamar rahimin. Insyaallah minggu depan langsung ke kiamat besar, suasana kiamat besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.